Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, hari ini kita akan membahas salah satu topik di dalam mata kuliah hukum otonomi daerah, yaitu tentang daerah-daerah otonomi khusus. Ada 5 daerah yang memiliki otonomi khusus di Indonesia. Pertama Provinsi Aceh, kemudian Provinsi Papua, lalu kemudian Provinsi Papua Barat, kemudian Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau DKI Jakarta, kemudian yang kelima Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik, yang pertama kita akan bahas terlebih dahulu otonomi khusus di daerah Provinsi Aceh. Berbicara tentang dasar hukum bagi otonomi khusus di daerah Aceh, kita bisa melihat ada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, yang kemudian diganti atau diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Ada 3 dimensi keistimewaan yang dimiliki Aceh di dalam undang-undang tersebut. Pertama ada dimensi peristilahan, kemudian dimensi kelembagaan, dan ketiga adalah dimensi keuangan. Nah, di antara keistimewaan dari Provinsi Aceh atau otonomi khusus yang dimiliki Aceh yang bisa kita temukan di dalam dimensi peristilahan, misalnya pertama kita temukan di dalam istilah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau istilah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota. Nah, ini berbeda dengan umumnya provinsi atau kabupaten atau kota di Indonesia yang istilah untuk badan legislatifnya adalah DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tetapi khusus Aceh istilahnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRA dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten atau Kota atau DPRK. Kemudian yang kedua, di antara keistimewaan lainnya adalah di dalam istilah untuk penyelenggara pemilu. Kalau di tempat lain istilahnya KPU Provinsi atau KPU Kabupaten Kota, maka di Aceh istilahnya adalah Komisi Independen Pemilihan, jadi KIP. Yang ketiga, di antara keistimewaannya juga pada istilah konun. Nah, konun ini merujuk pada pengertian peraturan daerah. Jadi kalau di daerah lain, provinsi atau kabupaten kota, istilahnya adalah perda atau peraturan daerah, maka di Aceh istilahnya adalah konun. Kemudian keistimewaan lainnya juga bisa kita temui di dalam istilah anggaran pendapatan belanja Aceh. Jadi bukan istilah anggaran pendapatan belanja daerah dan belanja daerah, tapi anggaran pendapatan dan belanja Aceh atau APBA. Kemudian sagu itu digunakan sebagai istilah untuk menggantikan kabupaten. Kemudian banda itu menjadi istilah pengganti untuk kota. Gampung itu istilah untuk menggantikan desa, istilah desa. Kemudian kecik sebagai pengganti istilah kepala desa. Kemudian untuk keistimewaan yang terdapat pada dimensi kelembagaan bisa kita temukan misalnya pertama pada aspek penerapan syariat Islam, di mana kita bisa menemukan dinas syariat Islam yang ada di level provinsi maupun level kabupaten dan kota. Kemudian kita juga mendapati ada beberapa partai lokal di Aceh, jadi orang Aceh bisa mendirikan partai lokal. Yang sudah ada misalnya ada Partai Aceh, Partai Nanggroe Aceh, Partai Daerah Aceh, Partai Sira. Nah, keempat partai ini sudah memiliki kursi hasil pemilu 2019. Selain itu ada beberapa partai lain, misalnya Partai Islam Aceh, kemudian Partai Aliansi Rakyat Aceh Peduli Perempuan, Partai Lokal Aceh, Partai Bersatu Aceh, Partai Aceh Mendaulat, dan juga Partai Pemersatu Muslimin Aceh. Nah, kemudian selain Dinas Syariat Islam dan partai politik lokal, kita juga menemukan di sana ada institusi peradilan yang bernama Mahkamah Syariah Aceh. Nah, ini sebenarnya setara dengan Badan Peradilan Agama di kabupaten kota, pengadilan agama maupun pengadilan tinggi agama. Tetapi Mahkamah Syariah ini juga mengadili, memeriksa, mengadili
perkara-perkara yang terkait dengan penerapan syariat Islam atau yang terkait dengan pelaksanaan konun-konun terkait dengan syariat Islam di Aceh. Kemudian ada juga Majelis Permusyawaratan Ulama, kemudian Lembaga Wali Nanggro yang merupakan lembaga kepemimpinan adat, pemersatu masyarakat serta pelestarian kehidupan adat dan budaya setempat. Kemudian ada juga Lembaga Mukim yang merupakan kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa kampung, di mana gabungan kampung ini mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imam Mukim atau nama lain yang kedudukannya langsung di bawah camat. Kemudian Aceh juga dalam dimensi kelembagaan memiliki lambang daerah dan juga Panji Kemegahan Aceh. Inilah tujuh hal yang menjadi keistimewaan Aceh yang terkait dengan dimensi kelembagaan. Kemudian keistimewaan yang tampak atau bisa kita temukan pada dimensi keuangan, misalnya di sana ada tambahan dana bagi hasil pertambangan minyak bumi, yaitu jika pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dana ini disebut sebagai tambahan penerimaan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam dari hasil sumber daya alam di wilayah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam setelah dikurangi pajak yang besarnya adalah 55% dan akan menjadi 35% mulai tahun ke-9 setelah pelaksanaan undang-undang. Tetapi di dalam undang-undang yang baru, yang nomor 11 tahun 2006, ketentuan itu diubah menjadi flat, yaitu 55% ya, tanpa dibatasi waktu. Kemudian juga ada tambahan dana bagi hasil bagi pertambangan gas bumi yang dulu jika pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 dananya adalah 40% besarnya setelah dikurangi pajak dan akan menjadi 20% mulai tahun ke-9 setelah pelaksanaan undang-undang, tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 diubah menjadi flat 40% tanpa dibatasi waktu. Selain itu ada juga dana alokasi khusus yang besarnya ditetapkan 2% dari plafon DAO nasional pada tahun pertama sampai tahun ke-15, yang jumlahnya kemudian akan turun jadi 1% setelah tahun ke-16 sampai tahun ke-20. Nah, yang keempat juga terkait dengan keistimewaan di dalam dimensi keuangan ini adalah pengelolaan dana-dana bagi hasil itu diserahkan kepada pemerintah Aceh dan tidak diatur secara rinci pembagiannya hingga ke daerah kabupaten kota kecuali untuk penggunaannya. Untuk tambahan dana bagi hasil migas itu besarnya ditetapkan 30% untuk pembiayaan pendidikan Aceh dan 70% untuk program pembangunan yang disepakati provinsi dan kabupaten kota. Nah, sekarang bagaimana dengan otonomi khusus yang dimiliki oleh Papua, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat? Dasar hukum bagi pemberian otonomi khusus untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat itu adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua yang diperbarui dengan Perpu Nomor 1 Tahun 2008. Sebagaimana halnya dimensi otonomi khusus di Aceh, otonomi khusus di Papua juga memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi peristilahan, kemudian dimensi kelembagaan, dan juga dimensi keuangan. Nah, untuk dimensi peristilahan itu kita bisa menemukan kekhususan yang dimiliki oleh Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, misalnya dalam penyebutan badan legislatif daerahnya. Tidak seperti daerah lain yang menyebutnya dengan DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka untuk Papua dan Papua Barat ini istilahnya adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua atau Papua Barat. Kemudian untuk istilah peraturan daerah provinsi itu disebut dengan peraturan daerah provinsi atau perdasi, bukan perda saja. Kemudian distrik itu istilah untuk menyebut wilayah kerja kepala distrik sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota setingkat dengan kecamatan kalau di daerah lain. Kemudian kampung atau yang disebut dengan nama lain itu untuk menyebut istilah setingkat dengan desa atau kelurahan. Kemudian ada juga istilah badan musyawarah kampung ya atau yang disebut dengan nama lain yang merupakan satu kesatuan terdiri dari berbagai unsur dalam kampung tersebut yang dipilih dan diakui oleh warga setempat untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah kampung.
Nah, dalam dimensi kelembagaan kita juga mendapati kekhususan yang dimiliki oleh Papua dan Papua Barat, misalnya dalam eksistensi lembaga bernama Majelis Rakyat Papua atau MRP, yang merupakan representasi kultural orang asli Papua dan memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama. Nah, anggota MRP ini terdiri dari orang-orang asli Papua yang berasal dari wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan juga wakil-wakil perempuan di provinsi. Nah, jumlah anggota MRP ini jumlahnya tidak lebih dari 3/4 dari jumlah anggota DPR Papua atau DPR Papua Barat. Kemudian ada juga lambang daerah yang merupakan panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah, tetapi tidak boleh diposisikan sebagai simbol kedaulatan. Kemudian ada juga Perda Khusus atau Perdasus yang merupakan peraturan daerah Provinsi Papua dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus. Kemudian di dalam dimensi keuangan, di antara kekhususan yang dimiliki oleh Provinsi Papua dan juga Provinsi Papua Barat adalah terkait dengan persentase dana perimbangan dari pertambangan minyak bumi yang besarnya adalah 70% selama tahun ke-1 sampai dengan tahun ke-25, kemudian menjadi 50% untuk tahun ke-26 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, presentasi dana perimbangan dan pertambangan untuk gas bumi atau gas alam itu besarnya 70% ya, sama dengan pertambangan minyak bumi selama tahun pertama sampai tahun ke-25 dan menjadi 50% untuk tahun ke-26 dan seterusnya. Kemudian penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus Papua itu setara dengan 2% dari plafon dana alokasi umum nasional, terutama ditujukan untuk pembiayaan pendidikan dan kesehatan. Kemudian ada dana tambahan dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus yang ditetapkan antara pemerintah dan DPR RI berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun, terutama ditujukan untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan Papua Barat. Oke, sekarang bagaimana dengan kekhususan yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta atau DKI Jakarta? Pertama, dasar hukum untuk kekhususan yang dimiliki oleh DKI Jakarta itu dapat kita temukan dasar hukumnya di dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kekhususan DKI Jakarta misalnya tampak pada kedudukannya sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu ini akan berubah jika nantinya kota Nusantara di Kalimantan Timur sudah jadi dan difungsikan sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Kemudian kekhususan DKI Jakarta juga tampak pada kawasan khusus di dalam provinsi, yaitu kawasan di dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi tertentu pemerintahan dan penyelenggaraan negara yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional. Kemudian Provinsi DKI Jakarta itu juga daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Kemudian tidak seperti provinsi lain di mana wali kota dan bupatinya itu dipilih di dalam pemilihan kepala daerah oleh rakyat secara langsung, maka di DKI Jakarta itu wali kota dan bupati diangkat oleh gubernur ya, atas pertimbangan DPRD Provinsi DKI Jakarta dari unsur PNS yang memenuhi persyaratan, dan pemberhentiannya pun dilakukan oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Nah, sama seperti daerah lain khusus untuk keuangan, itu semua peraturan undang-undangan yang mengatur keuangan daerah berlaku pula bagi Provinsi DKI Jakarta.
Cuma untuk pendanaan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai ibu kota NKRI itu dianggarkan di dalam APBN, bukan di dalam APBD. Kemudian dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota tersebut ditetapkan bersama antara pemerintah dan DPR berdasarkan usulan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Itulah beberapa kekhususan yang dimiliki oleh DKI Jakarta sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, kemudian yang terakhir kita lihat kekhususan atau keistimewaan yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, dasar hukum bagi keistimewaan Yogyakarta itu adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Keistimewaan yang dimiliki oleh Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu bisa dilihat misalnya yang pertama pada tata cara pengisian jabatan, juga kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur. Di mana salah satu persyaratan untuk menjadi calon gubernur dan calon wakil gubernur itu haruslah merupakan seseorang yang sedang bertahta sebagai Sultan Hamengkubuwono untuk calon gubernur dan bertahta sebagai Adipati Pakualam untuk menjadi calon wakil gubernur. Kemudian kewenangan kelembagaan pemerintah DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta itu diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli. Sedangkan ketentuan mengenai penataan dan penetapan kelembagaan pemerintah DIY itu diatur di dalam Perdais atau Peraturan Daerah Istimewa. Kemudian keistimewaan lainnya tampak pada aspek kebudayaan, di mana kewenangan kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, ketentuan tentang ini diatur kemudian di dalam Perdais. Kemudian yang keempat, aspek pertanahan, di mana dalam penyelenggaraan kewenangan pertanahan, Kesultanan dan Kadipaten dinyatakan sebagai badan hukum. Kesultanan dan Kadipaten ini berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah kesultanan dan tanah kadipaten dengan tujuan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Kemudian di aspek tata ruang, kewenangan kesultanan dan kadipaten dalam tata ruang yang terbatas pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah kesultanan dan tanah kadipaten. Nah, setelah Anda menyimak paparan saya tentang kekhususan dan keistimewaan yang dimiliki oleh 5 provinsi yang ada di Indonesia, sekarang giliran Anda untuk menjawab pertanyaan saya. Tolong jelaskan kembali 3 dimensi keistimewaan yang dimiliki oleh Provinsi Aceh dan juga Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Demikian pembahasan kita tentang daerah-daerah otonomi khusus di Indonesia serta kekhususan dan keistimewaan yang mereka miliki. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.